Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 2166010005. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi risk return spektrum. Yang dimana di sini pengertian dari risk return spektrum adalah konsep dalam investasi yang menggambarkan hubungan antara risiko dan potensi keuntungan return. Semakin tinggi risiko suatu instrumen investasi, biasanya semakin tinggi pula potensi keuntungannya. Sebaliknya, investasi yang memiliki risiko rendah cenderung memberikan keuntungan yang lebih stabil dan tetap lebih kecil. Di sini saya akan jelaskan juga instrumen-instrumen investasi. Yang pertama itu tabungan dan deposito bank. Di sini tabungan itu adalah simpanan dana di bank yang bersifat likuid, mudah diakses dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Retur biasanya berupa bunga yang kecil, sedangkan deposito itu simpanan berjangka di bank dengan tingkat bunga lebih tinggi dibanding tabungan. Deposito memiliki jangka waktu tertentu 1 bulan, 3 bulan, sehingga kurang likuid. Di sini saya akan memberikan contoh kasus seorang nasabah menempatkan 50 juta rupiah di deposito bank dengan bunga 5% per tahun. Nasabah akan mendapatkan bunga sebesar 2,5 juta rupiah dalam setahun sebelum pajak. Yang kedua itu surat utang jangka pendek. Surat utang yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Instrumen ini memiliki risiko rendah dan memberikan retur tetap. Contoh kasusnya itu pemerintah menerbitkan surat perbendaharaan negara atau SPN dengan tenor 3 bulan dan kupon 3%. Yang ketiga itu reksadana pasar utang. Reksadana yang menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang seperti deposito atau surat utang jangka pendek, cocok untuk investor dengan profil risiko rendah. Contoh kasusnya itu investor membeli reksadana pasar uang dengan retur rata-rata 5% per tahun untuk dana darurat. Yang keempat itu surat utang pemerintah. Instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Contoh obligasi retail Indonesia atau ORI dan sukuk real. Contoh kasusnya itu pemerintah menerbitkan ORI dengan tenor 3 tahun dan kupon tetap 6%. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang mayoritas portfolionya diinvestasikan pada obligasi pemerintah atau korporasi, cocok untuk investor dengan risiko menengah. Contoh kasus, investor membeli reksadana ini untuk mendapatkan retur stabil sekitar 7-9% per tahun. Kemudian surat utang swasta. Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dengan tingkat risiko lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi dengan potensi retur lebih besar. Contohnya itu PT XYZ menerbitkan obligasi dengan tenor 5 tahun dan kupon 8%. Kemudian ada reksadana campuran. Reksadana
Campuran itu reksadana yang menginvestasikan dananya pada kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar. Pasar uang memberikan potensi retur yang lebih tinggi dibanding reksadana pendapatan tetap. Contohnya itu investor membeli reksadana campuran untuk diverifikasi dengan ekspektasi retur 10-12% per tahun. Kemudian ada reksadana saham. Reksadana yang mayoritas investasinya pada saham memberikan retur tertinggi di antara jenis reksadana, tetapi dengan risiko lebih besar. Contohnya itu reksadana saham dengan portofolio saham perusahaan teknologi memberikan retur 15% per tahun. Kemudian di sini ada saham. Saham itu surat kepemilikan perusahaan yang memberikan hak kepada pemiliknya atas laba atau dividen, dan apresiasi harga saham berisiko tinggi tetapi berpotensi memberikan return besar. Contohnya itu investor membeli saham PT ABC dengan Saham adalah surat kepemilikan perusahaan yang memberikan hak kepada pemiliknya atas laba dividen, dan apresiasi harga saham berisiko tinggi tetapi berpotensi memberikan retur besar. Contohnya, investor membeli saham PT ABC dengan harga 1.000 per lembar dalam 2 tahun. Harga naik menjadi 1.500. Kemudian ada derivatif, instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar seperti saham, obligasi, atau komoditas. Contoh derivatif adalah opsi dan kontrak berjangka futur. Contohnya itu seorang investor membeli kontrak berjangka emas dengan ekspektasi harga emas naik dalam 3 bulan. Kemudian ada cryptocurrency, mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang tidak diatur oleh otoritas pusat. Contoh Bitcoin, Ethereum memiliki volatilitas tinggi dan berisiko besar. Contohnya seorang investor membeli Bitcoin seharga 20 US dollar per koin dan menjualnya setahun kemudian seharga 30 US dollar. Kesimpulan di sini itu dalam memilih instrumen investasi penting bagi investor untuk memahami profil risikonya serta potensi retur. Instrumen seperti tabungan, deposito, atau surat utang pemerintah cocok untuk investor konservatif. Sementara itu saham reksadana saham atau cryptocurrency lebih cocok untuk investor dengan toleransi risiko tinggi. Sekian pemaparan materi. Di sini sebagai penutup, perlu kita ketahui pemahaman tentang berbagai instrumen investasi dalam hak retur spektrum sangat penting untuk menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing individu. Dengan mengenali karakteristik setiap instrumen seperti potensi, keuntungan, risiko, dan likuiditasnya, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk mencapai kestabilan finansial sekaligus memaksimalkan hasil investasi. Ingatlah bahwa diversifikasi dan penyesuaian strategi investasi secara berkala juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Sekian materi pemaparan saya mengenai risk return spektrum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.